Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu salihin salihat, para pecinta Al-Qur'an rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang baik ini, dalam munasabah yang thayyibah, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk menggunakan menjemput kebaikan yang Allah bukakan. Mudah-mudahan pintu-pintu kebaikan yang Allah sediakan bisa kita gunakan sebaik-baiknya, dan hari ini menjadi saksi baik nanti di hadapan Allah SWT. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih di surat Yasin di halaqah yang ke-442. Insyaallah pagi ini kita akan menadaburi, melanjutkan surat Yasin ayat 28 sampai 40 insyaallah. Kita sudah sampai pada kisah Ashabul Qaryah yang didatangi bukan hanya satu rasul tetapi dua, kemudian dikuatkan dengan 3 rasul, tapi mereka tetap mendustakan. Lalu datanglah seorang lelaki dari Aqsal Madinah. Nah ini saya ingin menguatkan kembali, Ashabul Qaryah yang datang adalah laki-laki dari Aqsal Madinah. Nah, ini disebut terbalik karena Al-Qaryah itu biasanya identik dengan pedesaan, perkampungan, ya. Dan Madinah itu identik dengan peradaban, kemajuan dan keramaian. Ibaratnya nih, kalau kita di sini sekarang kita ada ini disebut dengan kota karena metropolitan, ramai, nggak pernah sepi, ya kan? Kemudian di pelosok-pelosok di ujung-ujung Jakarta, di sana disebut dengan kampung atau desa. Tapi Ashabul Qaryah ini, mereka di tempat keramaian. Kenapa disebut Al-Qaryah? Karena sejatinya peradaban itu bukan materi, ya, bukan kemajuan seperti yang sekarang kita nikmati, tapi esensi dari peradaban adalah karena kebiasaan yang dilatih dengan ilmu. Itulah bedanya adab dengan akhlak. Kalau adab itu dibiasakan sehingga menjadi sebuah adab, ya, menjadi sebuah peradaban, ya, kejujuran, peraturan, disiplinan, itu adalah adab. Beda dengan akhlak. Kalau akhlak itu adalah kelembutan hati. Kalau adab dihasilkan dengan ilmu dan kebiasaan. Kalau akhlak dihadirkan dengan melembutkan hati. Jadi kalau kita sholat, baca Al-Quran, berzikir, itu berimplikasi pada akhlak, ya, yang barangkali kita tidak tahu, tidak pernah punya ilmu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang dahulu sebelum kita. Sekolahnya nggak jauh-jauh, pendidikannya nggak tinggi-tinggi, tapi akhlaknya baik karena ibadahnya. Tapi ya, kalau mereka belajar memanfaatkan ilmu, maka menjadi adab. Nah, maka Ashabul Qaryah ini berada di banyak keramaian, tetapi dia peradabannya jauh karena tidak ditopang dengan akhlak. Datanglah laki-laki dari Aqsal Madinah. Nah, ini juga ada penafsiran yang silakan diikuti pada kesempatan yang lalu, dicek kembali. Nasib mereka seperti apa setelah didatangi oleh laki-laki ini yang sudah bertemu dengan 3 orang rasul ini, yang mengatakan bahwa itu para rasul, ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra, ya. Itu orang, bukan sembarang orang. Mereka bertiga itu lelaki-lelaki yang tidak mencari keuntungan dunia. Ikuti mereka. Tapi apa yang terjadi?
laki ini disebut dengan Habib An-Najjar ternyata dibunuh oleh mereka dan juga nanti tiga rasul yang lainnya. Ya. Dan setelah mati dikabarkan di sini, yang kemarin kita tutup ya, qilat khulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya, seandainya mereka tahu aku dapat nikmat, dimuliakan Allah, diampuni, rugi sekali mereka. Makanya kemudian apa yang terjadi setelah lelaki yang mengingatkan ini dibunuh oleh mereka? Nah, kita baca ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'di min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Masya Allah. Jadi ada kalanya Allah melakukan ini. Kaum yang sangat zalim, ya, sudah jelas-jelas zalim, tapi Allah tidak menurunkan apapun. Ya, kami nggak menurunkan pasukan, tidak mengerahkan tentara, baik seperti burung ababil, ya kan, atau petir yang menyambar, atau hujan deras, ya. Tapi apa yang dikirim Allah, kita percaya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Ya, ternyata Allah tidak mengirimkan apa-apa pasukan kecuali satu malaikat aja disuruh teriak. Masya Allah. Jadi malaikat ini macam-macam. Dan dia tidak menurunkan banyak malaikat, tidak menurunkan apa, nggak ada. Cuman menyuruh seorang malaikat itu untuk berteriak aja, mengeluarkan suara, maka mereka semuanya mati. Ini nanti Bapak dan Ibu kalau penasaran bisa buka Google, tulis saja Azab Ashabul Qaryah. Enggak dramatis, ya, enggak pakai mengerikan, langsung mati. Ada kalanya begitu. Kan kalau kita, maaf, kita ini kan manusia itu kalau melihat kezaliman, kekejaman yang dilakukan oleh orang, maunya ya Allah jangan mati dulu tuh orang, ya kan? Maunya itu orang ngerasain dulu akibat yang dia lakukan. Kadang kan kita gitu, ya Allah jangan permudah ya matinya, ya biar dia merasakan kesengsaraan. Kita maunya begitu. Tapi Allah punya kemauan lain, dan cepat mati karena ini urusannya sama Allah. Karena udah keterlaluan waktu. Kalau yang lainnya dikasih satu rasul cukup, ya kan? Dikasih satu nggak cukup, dikasih dua nggak cukup. Fa'azzazna bitsalitsin, dikasih tiga. Nah, nggak cukup juga. Sampai datang lelaki dari jauh, bukan hanya dari kampung itu. Aqsal Madinah, dari kota lain ibaratnya, dari kebiasaan dan tradisi lain, ya kan, ibaratnya kalau di kampung ini kan kampung sebelah gitu kan, ini enggak jauh dari kota lain, datang jauh-jauh karena mendengar ada 3 rasul yang datang ke sana. Dia datangin karena tahu ini 3 orang ini bukan sembarangan, makanya dia begitu tahu didatangi. Makanya kadang kita juga hari ini sama. Itu bukan masalah fanatisme orang, ya, dan bukan masalah kebaikan aja. Coba mohon maaf nih Bapak-bapak, di kota kita ini udah sering kedatangan grup band dari mana, jauh nih, mau ke sini. Itu yang nonton orang di kampung dia atau di tempat kita? Di tempat kita. Dan apakah yang nonton di sini orang yang ada di sekitar tempat dia pertunjukan? Kan enggak juga. Dari jauh-jauh Pak. Bayar tiketnya murah. Oh, Masya Allah. Kagak Pak. Paling murah itu jutaan ya Pak, buat nonton konser doang.
itu konser biasa. Bahkan kalau konser luar biasa dia lebih terkenal, lebih mahal lagi. Itu rela orang datangin gitu. Nah ada juga, sama juga, mohon maaf nih, kalau misalnya kita melihat sama orang baik, ya, kita dekat sama dia, masya Allah hati kita tenang, kita bakal rela jauh-jauh datangin dia, ya kan? Ya mohon maaf, misalnya Bapak mendengar ada tabligh akbar yang ngisi Ustadz Fulan, kita udah sering dengar ceramahnya di YouTube, kemudian enak cara pembawaannya, dia kagum sama dia. Kalau dia tahu ada di kampung sebelah, ini orang baik kayak gitu didustakan, kita pasti nggak rela. Kita baru ke sana, dan tuh orang keblinger banget tuh orang, saya mau jelasin, kan gitu. Kurang lebih pendekatan kita hari ini kan. Ternyata jauh-jauh datang ke situ udah ngomong baik-baik, bukannya didengar malah dibunuh, ya kan? Ini kan berarti keterlaluan ashabul qaryah itu. Makanya Allah urusan sama ini urusan saya aja deh. Nggak perlu pakai banjir, nggak perlu pakai kilat, nggak perlu pakai apa. Malaikat kamu turun aja batuk di situ, ibaratnya biasanya. Malaikat kamu kalau mau batuk di situ di kampung, di mana kamu situ? Sekali aja dia batuk ibaratnya, berdehema aja mati itu. Jadi cara mematikan itu Allah punya, kalau bahasa kita Allah punya gaya. Kita mati sebabnya banyak, tapi kematian itu pasti kita lalui. Makanya jangan sombong. Duit kita banyak, ya duit sebanyak itu tidak bisa melindungi kematian yang datang kepada kita. Kekuasaan hebat kamu pilih itu security services yang paling kuat, yang paling bagus dalam menjaga bodyguard, disewa mahal. Apa bisa dia menghalangi malaikat maut kalau memang saatnya datang? Tidak bisa. Kalau Allah sudah menentukan ajalnya, gampang. Sayhatan wahidan, sekali hentak, sekali teriak, habis itu, mati. Karena ini urusannya sama Allah. Maka nggak perlu pakai drama. Udah matiin aja, cepat. Nanti saya urusannya sama saya, ibaratnya gitu. Makanya langsung disebut ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah ruginya, gitu kira-kira. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Masya Allah. Mereka nggak dengar, apa mereka nggak paham berapa banyak kaum sebelum mereka dihancurkan. Berapa banyak orang sebelum mereka punya peradaban hebat. Kaum 'Ad, kaum yang kuat luar biasa. Kaum Tsamud yang datang setelah mereka. Kaum yang memahat gunung-gunung batu, tinggal di gunung-gunung bebatuan yang tinggi dan sulit, ya, punya peradaban maju, hancur mereka. Orang yang kaya sekaya Qarun, tidak ada orang lebih kaya dari Qarun hari ini. Siapa yang lebih kaya dari Qarun? Masya Allah. Qarun itu dia punya gudang, kunci gudangnya saja tidak bisa dibawa kecuali oleh beberapa orang. Di sini bapak ada yang tidak bisa bawa kunci rumahnya? Tidak ada kan? Tidak seberapa kunci gitu. Bukan gantungan kuncinya, kalau gantungan kunci tidak bisa berarti. Berarti menandakan dia gudangnya banyak, isinya emas, kekayaan di mana-mana. Hari ini kita tidak ada. Jadi menandakan orang seperti itu aja mati. Orang seperti itu aja habis. Apa yang kita sombongkan? Kita ini serba mendang-mending, tanggung kita ya. Ganteng banget juga kagak, cantik banget juga kagak, kaya banget juga kagak, ya kan gitu. Pinter banget juga kagak. Ya orang makin kemari itu orang makin bodoh. Karena kita makin bergantung dengan orang lain dan dengan fasilitas kehidupan yang ada di sekitar kita. Dulu para ulama menguasai ilmu lebih dari satu, rata-rata 5, 6. Itu dulu para ulama.
dia tahu ilmu kesehatan, ilmu perobatan, dia bisa berhitung, dia bisa melihat astronomi, ya. Ulama dulu juga memahami kehidupan dasarnya seperti fikih, usul fikih itu pasti, ya. Tapi hari ini siapa para ulama yang mengetahui banyak bidang? Nggak, tahu sedikit aja. Kenapa? Karena makin kompleks. Kenapa? Ilmu makin sedikit, diserap oleh orang makin sedikit. Ya Bapak aja misalnya setiap majelis kita rata-rata kan 30-45 menit, ya. Itu kalau Bapak pulang, coba suruh ulang nih, ngajarin apa yang kita ngomongin di sini 30 menit, bisa loh. Kan gampang tuh, bahannya itu satu halaman nih. Ya, habis ini nih Bapak langsung ke sekolah ajarin 30-45 menit. Bisa persis, Pak? Nggak bisa, kan? Allah nggak kasih semuanya. Makin ke sana makin dikit, kita dapatnya makin dikit. Baca bisa, yang paham dikit. Ini yang gampang aja misalnya. Anak-anak kita juga gitu, setiap hari sekolah tuh subuh ini udah siap-siap. Ada yang kadang pulangnya sore, ada yang pulangnya siang. Pulang sekolah, apa dia paham semua? Kan nggak juga. Anak kita bahkan tidak paham, kadang nanya, ayah, ibu, saya sekolah kenapa setiap hari? Hari Senin sampai Jumat, bahkan ada Senin sampai Sabtu. Buat apaan sekolah setiap hari? Ngapain sekolah setiap hari? Orang ada internet. Internet lebih pintar dari gurunya. Ditanya bisa, ya kan? Jadi kita makin tergantung dengan teknologi. Pernah suatu ketika, kalau Bapak ingat peristiwa yang musibah yang melanda saudara kita Jepang beberapa waktu lalu, ketika reaktor nuklirnya meledak, ya, ada kesalahan, habis mereka. Ketergantungan dengan teknologi itu menyesatkan mereka. Ya, kelistrikan habis, internet banking juga habis. Pada waktu itu yang diuntungkan adalah orang-orang yang punya uang cash, yang punya uang cash lembaran 2.000, 3.000 gitu kan, koin-koin itu. Kenapa? Karena transaksi tidak berlaku, Pak. Tidak berlaku. Coba hari ini luar biasa. Hari ini itu teknologi kita dengan benda di depan saya ini, Pak. Dengan teknologi semakin ke sana sudah tidak diperlukan yang lain-lain. Enggak usah bawa dompet, udah di sini semuanya. Transaksi kita di situ. Saking ketergantungannya kita di situ, begitu itu hilang, apa yang terjadi? Seolah-olah hilang nyawa kita. Itu pernah saya alami, Bapak. Mungkin kisah ini berulang-ulang saya sebutkan. Suatu hari saya dengan salah seorang teman kami di Darul Iftah. Darul Iftah itu tempat mufti di Mesir itu. Habis pelatihan, habis ini saya dikasih satu hard disk itu. Satu hard disk itu 1 tera, gede itu. Isinya buku semua. Isinya buku semua. Saya penasaran, begitu sampai rumah saya buka, Masya Allah, buku-buku zaman jadul ada semua di sini. Bahasa Arab, buku-buku jadul ada semua. Mau bidang fikih, Quran, hadis, semuanya ada. Kemudian saya juga dapat kasih buku bahasa Inggris, bentuknya buku, ada pemain, ada semua. Lalu di hati saya begini ngomong, wah enaknya alhamdulillah. Ini kalau ada orang minta saya ngomong apaan aja, insya Allah nih, mulai sombong gitu kira-kira kan. Orang mau suruh ngomongin apaan aja ada nih, saya buka, tinggal buka aja. Dan apa yang terjadi Bapak dan Ibu hadirin sekalian, itu saya buka itu rentang antara maghrib, habis asar, setelah sholat asar saya penasaran, saya buka itu sampai jelang maghrib, saya wudhu, sholat ke masjid. Itu cuman dimatikan begitu aja, barang-barangnya ada di situ. Setelah sholat maghrib saya tidak ingin kembali karena teman ngajak belanja sesuatu di toko dekat rumah gitu ya. Ya karena belanjanya nyantai, kita tidak buru-buru, nggak ada yang dikejar. Ya kurang lebih setelah maghrib ya 15-20an menit lah. Begitu saya pulang ke rumah, itu laptop dengan yang tadi itu hilang karena rumah saya dibobol, diambil sama pencuri yang masuk ke rumah. Ya. Langsung saya
Waduh, yang tadi saya bangga-banggakan hilang, ya kan? Udah bukan gitu, tulisan disertasi saya waktu itu saya belum doktor, hilang juga. Hasil kerja 1 bulan hilang, saya ulang lagi. Di situ saya merasa ditegur oleh Allah. Lah kamu tawakalnya sama benda. Yang ngasih ilmu itu Allah. Begitu kita tergantung dengan selain Allah, kita akan ditegur. Anak-anak kita jangan dibiasakan bergantung kepada bahkan sama bapak ibunya. Kita harus kasih tahu, nah yang ngasih rezeki kamu itu Allah. Ayah itu cuma distributor, agen saja. Istri juga begitu, suami juga begitu. Yang membuat ketenangan kita di rumah Allah melalui istri kita. Makanya kalau hubungan kita sama Allah jelek, nanti bisa ke bawah. Istri kurang marah-marah, ya kan? Jadinya bawaannya gak bagus. Tapi kalau kita dekat sama Allah yang maha melembutkan hati, lembutkan istri anak saya pulang ini membawa kebaikan ya Allah. Saya tidak menyentuh yang haram, tidak berhubungan dengan yang syubhat ya Allah. Lembutkan hati mereka, saya pulang pengen tenang, ditenangin sama Allah. Istrinya juga begitu ya Allah. Ini anak demam tinggi, bapaknya belum pulang-pulang ya Allah. Kasih solusi ya Allah. Tenang dia. Jadi kalau kita bergantung dengan lingkungan di luar kita, sementara kita tidak bergantung kepada Allah, hasilnya beda. Makanya ketika orang-orang tidak mau memperhatikan tanda-tanda itu, pertanda dia qalbinya gak nyambung sama Allah. Ingat tadi yang saya sampaikan, bedanya akhlak dengan adab, ya kan? Kalau adab itu dengan latihan, makanya di negara-negara barat beradab mereka. Tapi apakah mereka berakhlak? Belum tentu. Negara yang sering kita sanjung-sanjung di Skandinavia di sini makmur mereka. Bahkan mereka kepada binatang pun bisa karena beradab. Ya. Tapi kemudian akhlaknya apakah ada? Ya tidak semua, sebagian akhlaknya ada. Karena sebagian adab dan akhlak menyatu. Tapi akhlak itu hasil dari bukan latihan, dari ibadah kita, hubungan kita kepada Allah, melembutkan qalbi. Jadi adab itu beda dengan akhlak. Makanya kita suka menyamakan itu. Kalau adab harus kita biasakan dari kecil. Makanya nanti namanya beradab itu dalam sebuah komunitas beda dengan peradaban yang lain. Di kita, mohon maaf, peradaban kita nih misalnya cium tangan pada orang tua, pada guru, manggil orang tua, itu adab peradaban di kita begitu. Di tempat lain belum tentu juga. Di negara-negara Arab itu kan jarang orang nyium tangan gurunya, kan jarang. Karena mereka berpelukan, cium pipi kanan, pipi kiri. Yang di kita mungkin aneh. Ya, karena mereka punya peradaban, kebiasaan sejak kecil begitu. Itu namanya beradab. Nah, ada yang menjadi standarnya akhlak. Itu dengan ibadah dan mengetahui syariatnya. Maka orang-orang seperti Ashabul Qaryah ini, mereka mungkin beradab, punya peradaban mereka, tapi mereka tidak berakhlak, tidak mensyukuri nikmat 3 Rasul tadi itu. Makanya mereka nggak bersyukur. Ya. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Ya. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Orang-orang yang tadi dihancurkan, orang-orang yang sombong, para rasul yang dibunuh sama mereka akan datang kepada kami, akan diadili bersama. Makanya jangan coba-coba urusan kita tangguhkan di belakang, Pak. Ngeri. Kita kalau punya urusan sama manusia, selesaikan dengan manusia. Karena kalau kita punya urusan dengan manusia, kita bawa di hadapan Allah, akan diadili seadil-adilnya. Karena pada hakikatnya manusia tahu, hanya ego yang membuat dia pura-pura tidak tahu. Ini mohon maaf nih, saya punya kasus sama bapak. Sebenarnya saya tahu yang salah saya, atau sebaliknya sebenarnya tahu yang salah dia. Tapi kemudian kita enggan menyelesaikan itu, lalu dibawa dan dihukumi seadil-adilnya, ya udah jelas hukumnya. Gitu aja, gampang. Kita dizalimi orang. Ya biasanya orang cenderung membela diri meskipun dia salah. Karena hampir gak ada orang
bermasalah, dia ngaku salah itu jarang banget. Contoh sederhana Bapak nih, kalau kita kasus di jalan nih, ada orang nyerempet atau tabrakan, ada nggak Pak? Maaf saya yang salah, ada nggak gitu Pak? Ada nggak? Padahal jelas yang salah siapa itu tahu nggak kira-kira? Kalau mau jujur itu, yang salah siapa tahu nggak? Meskipun tidak sengaja yang salah tahu, tapi jarang sekali orang itu kalau seperti itu, maaf saya yang salah. Padahal itu menyelesaikan masalah sebenarnya. Ya kadang kita benar, satu ketika saya pernah kayak begitu, yang salah dia galakkan. Tapi kalau kita galakin, habis waktunya, orang jadi macet. Iya deh, maaf Pak, saya yang salah, maaf. Dia cuma butuh gitu aja, selesai, ya sudah selesai. Ya. Tapi kan nggak semudah itu loh. Apalagi kalau kita sore mau buru-buru mau pulang, apalagi malam udah hujan dan seterusnya, lebih rentan. Maka sebenarnya kalau kita punya urusan dan sampai dibawa kepada Allah, habis gitu. Itulah mohon maaf ya, ayat paling banyak dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran yang paling panjang itu ayat apa? Ayat hutang piutang. Hutang piutang itu yang pasti semua orang berinteraksi. Hampir tidak ada orang tidak punya hutang piutang. Makanya selesaikan di dunia. Ini akadnya apa nih? Harus jelas. Enggak, kamu ambil aja. Ini bukan hutang, bukan. Pakai aja. Pakai aja dulu. Loh kok ada dulunya? Maksudnya apa? Harus dipulangi. Ya nggak usah. Bener nih. Ya alhamdulillah. Besok gitu lagi. Ya ini berarti kita nggak tahu. Akadnya apa nih? Ya dipakai aja, pinjam, nanti dibalikin kalau ingat. Nah bahaya juga itu. Harus tegas ini. Ini apa akadnya? Akadnya pinjam, saya balikin. Saya komitmen 3 bulan. Nanti nggak ada 3 bulan, saya akan berikan progres. Mudah-mudahan 3 bulan saya bisa balikin. Akadnya pinjam. Maka begitu selesai kita, ajal kita selesai, harus clear apa tanggungan yang dimiliki dia, yang harus amanah yang dia punya selesaikan. Makanya makin banyak orang dia punya amanah, makin berat. Makanya agak heran kalau ada orang itu jabatannya banyak, sementara dia meninggal tanpa meninggalkan wasiat, susah. Na'udzubillah min dzalik, mengerikan. Semuanya akan datang muhdharun, dihadirkan, diadili seadil-adilnya. Makanya selesaikan urusan kita itu. Karena kalau orang udah, ya saya udah capek nagih kamu di dunia, nanti saya tagihnya di depan Allah, habis kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda begini, atadruna manil muflis, sahabat-sahabatku, kamu tahu nggak orang bangkrut? Para sahabat menjawab dengan polosnya, al muflisu fina man la dirham lahu, orang bangkrut orang yang tidak punya duit ya Rasulullah. Oh bukan, kata Rasulullah, al muflis adalah man ya'ti minkum yaumal qiyamati bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi. Orang yang datang di hari kiamat dengan kebaikannya, dia sholat, dia bayar zakat, dia puasa, dia berbuat baik, ya. Tapi dia datang, dia mendolimi saudaranya, wasafakahada, wasatamahada, wasafakatimahada. Dia mencaci maki orang, dia membunuh, mendolimi orang lain, dan orang-orang yang didolimi datang kepadanya mencari keadilan kepada Allah, maka apa yang terjadi? Kebaikannya dikurangi satu-satu. Habis itu. Begitu kebaikannya habis, masih banyak orang datang kepadanya, dia ibarat saldo udah nol di saldonya. Utangnya masih banyak lagi. Apa? Akhirnya keburukan orang yang datang itu ditimpakan kepadanya. Itulah orang bangkrut di hari kiamat. Ya. Makanya faturiha finnar, dan dia dilempar ke neraka. Maka sebenarnya ini nanti Allah sambung nih. Ini tanpa jeda, ini langsung yang mulia. Wa ayatun lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Mulai dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini yang saya kasih judul siklus astronomis nanti di bawah. Pertama dari bumi, Pak. Bumi tandus kayak dulu di Mekah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ.
Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, anaknya masih bayi, istrinya seorang diri. Bayangkan Pak, ditinggalin di tempat itu seorang diri. Coba bayangin ya, tidak ada gedung, tidak ada warung, tidak ada ATM, ya kan? Tidak ada tetangga, tidak ada orang dikenal, tidak ada kehidupan sama sekali. Yang menyuruh Allah beres. Nah kita sekarang Mbak, kita mau pergi, tetangga ada, orang tuanya di sampingnya. Kita pergi nggak ngabari, nggak ninggalin ATM, nggak ninggalin duit, habis kita, nggak bertanggung jawab. Kalau kita sudah ninggalin ATM, sudah ada banyak semuanya, kita kadang masih cemas. Makanya kelas kita beda. Tapi apa yang terjadi? Bumi yang mati tandus tadi itu ahyainaha, dihidupkan oleh Allah, ya. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, ya. Hidup semua. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati tandus, kami hidupkan bumi itu, kami keluarkan biji-bijian, dan dari biji-bijian itu mereka makan. Masya Allah. Itu siklus Pak. Dulu di Yaman, zamannya negeri Sabah makmur, apaan aja ada, ya. Tapi sekarang menjadi tandus. Kabarnya di sebagian tempat di Saudi Arabia hijau, bahkan di suatu tempat yang sangat panas itu turun hujan es. Sekarang siklusnya udah nggak sehat untuk kita. Itu tanda kekuasaan Allah. Allah itu gampang kok. Tempat-tempat yang dulu tidak ada airnya, begitu hujan sebentar air naik, ada di kita sekarang Pak. Airnya ini silaturahim sama kita. Zaman kakek moyang kita kagak ada, sekarang ada. Ya, siklus yang mungkin sebagian karena tata letak tata kotanya, drainasenya, manusia juga yang enggak, ya gimana lagi. Dan ada tempat Ustaz. Kita bertetangga makin banyak. Ini ke depan masalahnya tambah lagi. Ya kalau negara di tetangga kita sudah canggih, di negara kita nih, tidak usah jauh-jauh, di tempat kita di Jakarta. Ini kalau ada orang yang hidup sekarang tiba-tiba mati, nggak usah setengahnya deh, 1/5-nya tiba-tiba meninggal dunia, kebingungan Pak mau ditaruh di mana. Kenapa? Karena area pemakaman di Jakarta ada nggak Pak? Ada nggak? Penuh Pak. Nah tapi begini, kalau dipikir-pikir nih, ya Allah, susah banget hidup di Jakarta ya, hidup aja susah, mati lebih susah lagi. Poinnya bukan di situ, poinnya ini ayat ini. Kita lihat dulu di tempat ini, ini apalagi Empang nih. Ini rame kapan Pak ada yang di sini ya, orang di sini aja. Empang itu sudah hampir gak ada nih Pak. Empang 3 itu sekarang di mana Empangnya? Di situ Empang 3 masih ada Empangnya. Udah jadi gedung. Tadinya mati nggak ada apa-apa, jadi gedung hidup di situ. Ada, masya Allah. Saya beberapa kali zamannya dulu masih anak-anak kecil, saya mau nyari pesantren, itu survei kemana-mana. Yang saya cari itu pesantren yang dia nggak bisa lari, maksudnya dia betah di situ, nggak mau kemana-mana mikir gitu. Di gunung, di hutan, hidup itu. Dibabat, lalu di situ orang kota, orang-orang desa di dekatnya jadi hidup, dihidupkan Pak. Betul manusia, tapi siapa yang menjadikan itu layak huni? Di padang pasir nggak ada kehidupan. Manusia dikasih kemampuan Allah untuk bisa menghidupkan itu. Ingat, Allah itu menciptakan tanpa sebab bisa. Makanya disebut Khaliq, karena menciptakan tanpa bahan. Kalau manusia, dia kreatif tapi ada bahannya. Ini Pak, ini menciptakan seperti ini tetap perlu bahan. Handphone tetap perlu bahan, dan itu saling supply, dia nggak bisa sendiri. Sehebat-hebat orang buat handphone, itu chipnya yang buat siapa? Kabel kecilnya siapa? Dia tetap butuh orang lain. Kita buka warung di tempat kita, buka warung deh. Isinya dari mana Pak? Kita sendiri yang buat isinya. Iya.
sampai kotak 7 kali juga nggak penuh itu isinya. Ada bikin sendiri, iya sama bikin sendiri apa? Kita bikin gorengan dari mana tuh? Tepungnya, bahan-bahan tetap beli dari orang lain. Makanya Allah yang menghidupkan, termasuk kita. Korun juga begitu. Tadinya nggak siapa-siapa, tapi Allah kasih karena dia nggak tahan dengan kemiskinan, tapi dia nggak bersyukur. Makanya sebenarnya Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak takut dengan kemiskinan yang dihadapi oleh kaumku. Yang paling takut adalah kalau busipok dunia itu dibuka. Padahal kalau sudah dibuka, dia lupa, dulu susah. Itu na'udzubillah min dzalik. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya mata air. Ya, ini saya cepat karena bisa dibaca sendiri. Liyakulu min thamanihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Subhanallah. Ini kata-kata wa ma 'amilathu aydihim. Manusia itu kalau makan enggak hanya makan, Pak. Wa ma'amilatsu aidihim, ini yang kalau hari ini disebut dengan kuliner. Mana ada fikih kuliner, Pak? Manusia hebatnya di situ. Mohon maaf, monyet makanannya pisang. Itu dari nenek kakek moyang dia, makanannya pisang aja begitu. Tapi kalau manusia beda, Pak. Kalau diiris-iris dikeringin jadi keripik pisang. Diiris-iris, dicemplungin, tambahin gula merah, dicampur ubi, jadi kolak, ya kan? Ya, dipotong setengah, dicampur, kasih coklat dibungkus, jadi pisang coklat, ya kan? Manusia dari satu benda, wa ma 'amilatu aydihim, dia bisa makan semuanya banyak. Manusia dikasih kreativitas, kemampuan Allah. Ya mohon maaf, itu namanya ayam dari dulu juga macam-macam. Tapi kan ayam itu dia namanya banyak kalau udah mati. Masih hidup mah namanya ayam. Begitu dia udah mati namanya macam-macam. Ada ayam lepas lah, ada ayam geprek lah, ada ayam penyet lah, ya kan? Ada ayam kremes lah, ya. Itu kreativitas. Kenapa? Manusia kok ribet ya? Kenapa nggak makan aja? Ya nggak bisa. Manusia itu diberi seni oleh Allah, kreativitas. Kenapa manusia tidak bersyukur? Karena dengan kreativitas itu jadi hidup ya. Coba kalau semua orang jual ayam-ayam begitu aja, itu mah di pasar ya. Tapi nanti dari situ supplier ayamnya dia macam-macam. Ini yang punya usaha ayam penyet ya, dia khususnya ayam penyet. Sampingnya usaha ayam geprek. Ayam geprek pun ada khususan yang pedes banget, ada yang biasa. Ayam goreng pun judulnya macam-macam tuh, yang dicampur kayak apa macam-macam. Ini pagi-pagi cara makannya ya, ntar lagi kita sarapan insyaallah. Itu baru judul makanan. Betapa kreatifnya manusia. Nah dulu waktu saya di Solo, masya Allah, apaan aja pakai gula. Manis. Saya minum teh itu nyelap banget ya, manis banget. Ya begitu saya serumah sama orang Medan, tidak bisa dia makan masakan saya, karena setiap makan kita kasih gula, bikin sambal pakai gula. Pas dia makan, ini sambal manis dari mana ceritanya? Tidak bisa orang Sumatera itu makan sambal ada gulanya, karena tradisinya beda. Tadi peradaban sambalnya beda. Ya, karena manusia luar biasa. Jenis sambal aja Bapak, masya Allah, sama-sama sambal hijaunya warung Padang beda sama sambal hijaunya yang di Jawa. Itu wama amilatsu aydihim, kita bersyukur. Manusia dikasih kreativitas untuk sekedar makan, karena makanan bukan sekedar makan. Kalau cuma makan sekedar makan, itu binatang begitu. Nah, kreativitas manusia jangan dilihat zahirnya. Sebelum kamu makan apa? Pastikan itu makanan halal. Disebut peradaban apa? Makan sambil duduk. Disebut peradaban apa? Sambillah, bismillah.
Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kul mimma yalik, makan yang dekat. Kalau mau ngambil jauh minta tolong, saya pengen itu. Itu kan adab. Jadi agama kita mengatur itu baru sekedar makan. Kenapa diatur? Karena dari adab itu melahirkan peradaban. Kalau orang makannya kotor, beraturan, tahu deh hidupnya pasti begitu. Dia makan rakus sana sini, itu baru makan dia kelihatan rakus. Gimana kalau dikasih dia punya jabatan? Ya? Orang makan aji mumpung, waduh, masya Allah. Mumpung nih saya diundang nih, undang orang kaya nih, prasmanan makanan banyak dari ujung ke ujung, gak semangat diambilin semua. Nafsunya gede, begitu dimakan kagak mampu dia. Akhirnya apa? Mubazir. Makanya Pak, kalau kita prasmanan tuh nyicilnya atur-atur aja dikit-dikit. Sini coba 2, 3. Begitu 4 atau 3 udah kenyang, masih banyak. Ya udah besok datang lagi kalau kapan-kapan dulu kan. Dipaksain kita enggak mampu. Makanya afala yashkur, itu baru dari makan saja. Saya lanjutkan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua yang berpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Semua yang berpasangan. Ada siang, ada malam. Ya, ada mudah, ada sulit. Ada besar, ada kecil, ada kaya, ada miskin. Kadang kita hidup enak, kadang tidak enak. Kadang sehat, seger, bugar, kadang lemes. Itu yang menjadi dinamika hidup kita itu jadi enak begitu, Pak. Kita nih kalau sehat terus gak pernah sakit, sombong. Sakit terus gak pernah sehat, kasihan, ya kan? Orang susah terus. Nah, kadang biasanya begitu orang. Saya dari dulu susah mulu, saja. Nah, berarti dia nggak melihat dari sisi baik. Sebenarnya ada jenuh, saya nggak pernah susah nih gitu. Dari dulu apaan aja bisa. Nah, berarti dia tidak tahu pada hakikat esensi perubahan dan berpasangan itu. Termasuk manusia. Dia kalau mau punya keturunan, dia harus ikhtiar mencari jodoh. Jodohnya apa? Kalau dia laki ya jodohnya harus perempuan. Sekarang kan kagak. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri. Jadi ini ayat. Wa ayatul lahumul lailu naslaku minhun nahar fa idza hum muzlimun. Saya lanjutkan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini tema kita sebenarnya. Berbicara tentang siklus astronomisnya ya. Baca terjemahnya. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam, kami tanggalkan siang dari malam, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikian juga ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah itu sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Jadi intinya ini sebenarnya siklus astronomis ini ilmu, Pak. Gampangnya begini, Rasulullah SAW itu hampir setiap hari kalau beliau bangun malam, beliau itu lakukan 2 hal. Kadang beliau sholat malam, nanti sebelum subuh beliau keluar rumah melihat langit. Tapi kadang juga beliau keluar rumah melihat langit, ya, tafakur melihat langit, nanti baru masuk sholat malam. Ya. 2 dilakukan. Karena apa? Itu untuk ini menikmati dan mensyukuri nikmat siklus tadi itu. Kita ini ada di malam, sekarang di pagi. Alhamdulillah. Kita diberi istirahat. Pagi kita beraktivitas. Alhamdulillah. Ada yang kerjanya malam, pagi dia pulang tidur. Alhamdulillah. Meskipun umumnya sebaliknya. Nah ini kemudian Allah membicarakan asyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu sudah punya tempat edarnya, ada waktunya. Kita bumi di sini jaraknya juga diatur.
Itu mepet dikit panas kita, jauh dikit dingin kita. Itu tempat edarnya sama. Dan bergiliran Pak. Matahari gak pernah istilahnya kalau dari tempat kita sekarang itu nongolnya telat Pak. Gak ada cerita itu telat. Kecuali pernah terjadi sekali pada zamannya Yusha bin Nun, itu matahari pernah ditunda oleh Allah tenggelamnya. Padahal sebenarnya bukan matahari, bisa jadi buminya itu putarannya diperlambat. Tapi itu mengganggu semuanya. Dan yang hanya bisa melakukan itu Allah. Makanya gak pernah matahari dibiarkan mendahului bulan dan bulan mendahului matahari dari tempat bumi, karena ini untuk kehidupan manusia. Karena efeknya akan sangat besar. Ya, termasuk kita harus punya ilmu. Saya kalau pulang ke kampung, karena sebagian belum dilalui tol, harus tahu, oh ini tengah bulan, ada rob. Udah rob, sekarang musim hujan, habis kita bisa macet, kita bisa berjam-jam di situ. Ya, kalau kita keluar Semarang itu Pantura kan tolnya belum jadi itu. Kita susuri Demak, Kudus itu kalau saya pulang dari situ, kalau lagi rob ya susah kita, macet kita bisa jauh muter. Kita harus tahu, makanya itu disebut ilmu. Termasuk kalender. Ini mohon maaf nih, kebetulan kami di Muhammadiyah BP Muhammadiyah itu baru meluncurkan kalender Hijriah global tunggal yang seharusnya bisa. Masalah kalender umat Islam hingga hari ini sulit Pak. Dulu orang-orang itu belum bisa punya kalender beda-beda penanggalannya. Lalu sampai diciptakan kalender yang sekarang kita lihat, kalender Masihiyah, kalender matahari. Bisa alhamdulillah. Tapi untuk bulan belum bisa kita bersatu. Makanya karena belum bisa bersatu, puasanya kadang beda, lebarannya kadang beda. Ya. Oh gampang Ustaz satu, masalahnya kagak mau Bapak. Nah, kita berharap nanti suatu ketika dengan tempat edar bulan dan matahari itu kita bisa bersatu dengan kalender itu. Baik, karena waktu saya lanjutkan ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edar. Ini udah ketetapan setiap hari kayak begini Pak. Tapi begini, ini saya tutup dengan ini karena sudah syuruk. Siang dan malam itu dipergilirkan oleh Allah. Itu isyarat kita waktu, Pak. Waktu kita terbatas. Tidak ada orang waktunya itu tidak terbatas. Bapak kalau ingin tahu pandangnya anak kita, dulu di perut ibunya lahir, ayunan kita gendong, kita begadang-begadang sebagai ayahnya. Sekarang anak kita sudah dilamar sama orang, Masya Allah. Pertanda apa itu Pak? Pertanda apa? Makin tuwir kalau bahasa Indonesia. Itu sudah makin tua. Siklus. Waktu kita makin habis dan harus dipertanggungjawabkan. Orang kalau melihat peredaran siklus astronomis itu terjadi setiap hari, gak ada Pak orang itu kafir sama Allah, ingkar sama Allah. Siklus tanda-tanda kekuasaan Allah itu kalau kita lihat dengan baik, kita akan melihat orang semuanya ke sana. Kita mohon maaf, lihat orang tua jalan pakai tongkat, mohon maaf Bapak ya. Itu kira-kira mudahnya dia pakai tongkat gitu dari muda atau barusan aja? Kalau tanya, oh dulu mah dia gagah perkasa. Sekarang kita ajak jalan cepat ya, ngeluh dia. Kita pun begitu Bapak. Kita duduk kayak begini nih. Saya lihat tadi sudah ada mulai begini-begini. Itu kenapa Pak? Kenapa? Bukan kenapa-kenapa, itu tambah tua namanya Bapak. Dulu kita mah gagah, diajak lari, diajak main apa, oke. Tapi begitu tua, nah lagi nih, begitu tua disuguhin kita, oh hidangan enak. Tapi serba kacang Pak. Orang tua disuguhin kacang, ini penghinaan ini. Saya papaknya gimana cara mapak? Giginya sudah enggak ada. Siklus, ya nanti menjadi tua. Makanya ini nanti insya Allah luar biasa. Nanti akan dilanjutkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya, dan ini akan terus nanti.
Surat Yasin itu luar biasa. Nanti setelah ini selesai baru berbicara tentang surga dan neraka dalam ayat-ayat berikutnya. Sementara kita cukupkan ya, kita berdoa mudah-mudahan tadi yang siklus kekuasaan Allah yang ada di samping-samping kita bisa kita terima baik, dan kita dijauhkan bernasib seperti hanya Ashabul Qaryah. Kita doakan saudara-saudara kita yang terlilit kesusahan, mudah-mudahan mendapat solusi baik, dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan di Sudan, Allah cabut kesengsaraan dari orang-orang zalim mereka. Qul qouli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.